Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori tes klasik. Dan kelompok 1 ini beranggotaan yakni yang pertama Muhammad Irsyad Syarifuddin, kedua Cinta Aura Anjani, ketiga Adlan Ali Mas'ud, keempat Dwi Yulistita, kelima Noviatul Safitri, dan keenam Andini Laila Hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makna true score, error, dan observed score. True score merupakan skor murni atau skor sesungguhnya yang didapatkan individu setelah menjawab soal tes. Biasanya, true score dilambangkan dengan huruf T. Kemudian, error merupakan kesalahan dalam pengukuran yang juga ialah selisih antara skor tampak dengan skor murni. Error pengukuran biasa dilambangkan dengan huruf E. Yang terakhir, observed score merupakan skor yang diperoleh atau skor tampak dari hasil penjumlahan antara skor murni dan error pengukuran. Biasanya dilambangkan dengan huruf X. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kali ini kita akan memasuki slide berikutnya, yaitu konsep error dalam pengukuran. Jadi untuk pertanyaannya, mengapa error dianggap acak dan berdistribusi normal di sekitaran 0? Yang pertama, error bersifat acak atau random, yang di sini artinya kesalahan dalam pengukuran bisa muncul karena banyak hal kecil yang sulit dikontrol. Misalnya suasana hati peserta yang tidak stabil, kemudian kondisi ruangan yang berisik, lalu atau alat yang sedikit terganggu. Nah, semua itu bisa membuat pengukuran kadang naik, kadang turun secara tidak terduga. Lalu, error bisa bernilai positif atau negatif. Kesalahan ini bisa membuat hasil tes tampak lebih tinggi, positif atau sebaliknya, lebih rendah negatif. Nah, ini misalnya, contohnya seorang itu bisa mendapatkan skor lebih tinggi karena dia sangat bersemangat, dan sebaliknya, seseorang bisa mendapatkan skor lebih rendah karena dia merasakan lelah, seperti itu. Lalu, rata-rata error mendekati 0. Nah, karena error ada yang positif dan juga ada yang negatif, maka kalau dijumlahkan semuanya, hasilnya akan saling menutupi. Nah, akibatnya rata-rata dari semua error biasanya mendekati 0. Dan ada yang menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang dominan ke satu arah saja. Lalu penyebaran error mengikuti pola distribusi normal. Nah, sebagian besar kesalahan biasanya kecil, sedangkan kesalahan besar yang jarang terjadi. Jadi, kalau digambarkan dalam bentuk grafik yang ada pada gambar, bentuknya seperti kurva lonceng distribusi normal, yang dimana sebagian besar nilai error ada di tengah dan hanya sedikit ekstrim yang ada di sisi kanan dan kiri. Bisa diperhatikan pada grafik, terlihat bahwa sebagian besar error hanya berada di sekitar 0, berada di tengah. Lalu sementara hanya sedikit yang berada di sisi ekstrim kanan maupun kiri. Lalu error bersifat tidak berpihak, yang di sini artinya kesalahan tidak berpihak pada peserta manapun. Jadi error tidak membuat hasil tes cenderung terlalu tinggi atau rendah untuk kelompok tertentu. Nah, semua peserta memiliki kemungkinan yang sama untuk mengalami error kecil secara acak. Kesimpulannya, secara keseluruhan, error di sini ukurannya bersifat tidak teratur, muncul secara acak dan seimbang antara positif dan juga negatif. Nah, karena itu jika disimpulkan dalam jumlah besar, pola error akan membentuk kurva normal dengan rata-rata yang mendekati 0. Seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh nyata error dalam pengukuran psikologis. Yang pertama, pada tes IQ bisa terjadi situational error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kondisi situasional. Misalnya, peserta tes sedang kelelahan atau emosional sehingga tidak fokus dan hasil IQ-nya jadi lebih rendah dari yang kemampuan aslinya. Yang kedua, pada tes kepribadian sering muncul social desirability bias, yaitu kecenderungan peserta untuk menjawab agar terlihat baik di mata orang lain. Misalnya, pelamar kerja menjawab seolah-olah dirinya supel dan aktif, padahal aslinya lebih pendiam. Yang ketiga, pada observasi perilaku bisa muncul observer bias, yaitu penilaian yang dipengaruhi oleh persepsi atau harapan pengamat, bukan berdasarkan fakta yang objektif. Jadi, dari ketiga contoh ini kita simpulkan bahwa berbagai faktor seperti kondisi peserta, keinginan terlihat baik, dan subjektif pengamat dapat menyebabkan hasil pengukuran psikologis menjadi tidak akurat. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
pertama, yakni X sama dengan T tambah E. Skor yang diperoleh X merupakan hasil penjumlahan antara skor sejati T dan error pengukuran E. Seseorang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan sebenarnya karena selalu ada pengukuran. Artinya, skor yang diperoleh X dari seseorang merupakan hasil penjumlahan antara skor sejati T dan kesalahan pengukuran E. Maksudnya adalah setiap hasil tes tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan sebenarnya karena selalu ada unsur kesalahan, misalnya karena kondisi fisik, emosi, atau lingkungan saat tes. Kedua, X sama dengan T. Nilai T, true score, dapat diperoleh dari rata-rata skor hasil pengukuran berulang kali terhadap individu yang sama. Error dianggap bersifat acak dan rata-rata mendekati 0. Ini berarti nilai rata-rata skor yang diperoleh dari banyak pengukuran akan mendekati skor sejati, true score. Maksudnya adalah, jika seseorang dites berkali-kali dengan kondisi yang sama, maka rata-rata hasilnya akan mendekati kemampuan sejatinya. Yang ketiga, PET sama dengan 0. Korelasi antara E dan true score T adalah 0. Artinya besarnya error tidak bergantung pada kemampuan sejati individu. Artinya tidak ada korelasi antara true score T dan error. Maksudnya adalah besarnya kesalahan pengukuran tidak bergantung pada kemampuan sejati seseorang. Keempat, PE1E2 sama dengan 0. Korelasi antara error pada dua pengukuran yang berbeda dengan 0. Artinya kesalahan pada saat tes tidak berhubungan dengan kesalahan pada tes kedua. Tidak ada korelasi antara error pada dua pengukuran. Maknanya adalah kesalahan pada tes pertama tidak mempengaruhi kesalahan pada tes kedua. Dan yang terakhir, kelima, PE1T2. Korelasi antara error pada suatu tes dan true score pada tes lain adalah 0. Dengan kata lain, kesalahan pada tes 1 tidak berkaitan dengan kemampuan sejati yang diukur pada tes. Tidak ada korelasi antara true score pada satu tes dengan error pada tes lain. Maknanya adalah kemampuan sejati seseorang pada tes pertama tidak berkaitan dengan kesalahan yang terjadi pada tes kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi penerapannya. Karena true score atau X ini adalah gabungan dari score observer dan error, maka kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh sebagai ilustrasinya pada diagram sebelah sini. Pada warna biru ini kami tandai dengan score observer, dan warna ungu ini untuk true score, dan warna hijau ini untuk error. Karena error ini adalah sifatnya acak dan rata-rata nilai error ini mendekati 0. Karena error ini berubah-ubah. Nah, di sini jika kita lakukan sebuah pengukuran secara berulang, maka rata-rata true score yang berwarna ungu ini akan mendekati yang warna biru atau mendekati score observer. Seperti saya berikan contoh, jika kita lakukan sebuah tes membaca ilustrasi yang berbeda antara dua sesi, keputusan kelulusan ini tidak boleh kita ambil hanya satu sesi saja, tapi ini harus kita pertimbangkan, harus kita ukur reliabilitasnya agar mendapati hasil yang memang sesuai seperti itu. Kita tidak boleh mengandalkan cuma satu sesi saja jika ada dua sesi. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di slide selanjutnya ada pentingnya memahami error. Yang pertama ada psikolog dapat menginterpretasikan hasil tes dengan lebih bijak.
Dengan memahami error, membuat psikolog tidak langsung menyimpulkan hasil tes secara absolut. Misalnya, skor IQ 95 tidak otomatis berarti rendah, tetapi bisa dipengaruhi faktor situasional seperti kelelahan atau kecemasan. Kedua, ada membantu dalam meningkatkan reliabilitas alat ukur, yakni jika sumber-sumber error diketahui seperti ketidakjelasan item, kondisi ruangan, atau bias penilaian, maka pengembang tes dapat memperbaikinya sehingga alat ukur menjadi lebih konsisten. Yang ketiga ada menyadarkan bahwa hasil tes bukan satu-satunya indikator kemampuan seseorang, yakni jika skor hanya gambaran sementara dan bisa berubah tergantung situasi. Karena hasil tes sebaiknya dipadukan dengan observasi, wawancara, atau data lain untuk pemahaman yang lebih utuh. Yang terakhir ada memberi dasar dalam revisi dan penyusunan alat tes baru. Dengan ini peneliti dapat menganalisis pola error untuk mengetahui bagian mana dari tes yang kurang valid atau membingungkan, lalu memperbaikinya agar alat ukur dapat digunakan untuk generasi berikutnya dan memiliki kualitas yang lebih baik.